pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Sistem pencernaan pada manusia. Beberapa hal yang akan kita pelajari dari sistem pencernaan pada manusia antara lain ada alat pencernaan, ada kelenjar pencernaan, proses, kemudian penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia, dan cara memelihara pencernaan atau sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama kita perhatikan adalah zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam proses sistem pencernaan. Zat makanan tersebut ya disebut juga dengan biomolekul karena merupakan senyawa atau molekul kimia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan baik. Jadi bio artinya hidup, molekul ya artinya senyawa. Zat makanan tersebut dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan. Jadi ada makanan makro, kemudian ada zat makanan mikro. Nah, yang pertama dari zat makanan yang diperlukan tubuh adalah karbohidrat. Ada banyak sekali fungsi karbohidrat di dalam tubuh, antara lain yang pertama yaitu sumber energi utama. Jadi energi utama kita dibutuhkan dari karbohidrat. Kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, membantu proses penyerapan kalsium, bahan pembentuk senyawa kimia yang lain ya. Juga berperan penting dalam penurunan sifat. Jadi karbohidrat juga dibutuhkan dalam hereditas. Nah, ini beberapa zat makanan yang mengandung banyak karbohidrat yang menjadi sumber energi utama kita. Maka karbohidrat terdapat dalam beberapa zat makanan seperti beras, jagung, gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Nah, setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan sekitar 4 kilokalori ya energi yang dibutuhkan tubuh. Nah, karbohidrat dicerna dan dipecah menjadi gula sederhana yang disebut dengan glukosa. Jika kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam tubuh, jadi tidak boleh mengkonsumsi berlebihan, disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Nah, glikogen ini nanti akan disimpan di hati dan di otot ya. Sedangkan lemak itu disimpan di sekitar perut ya, di sekitar ginjal dan di bawah kulit. Jika kekurangan karbohidrat pada anak-anak dapat mengakibatkan namanya penyakit marasmus, badannya lemah, kurus, suhu di bawah normal, dehidrasi, kemudian semangat kerja ataupun semangat belajar atau semangat beraktivitasnya sangat kurang, dan daya tahan ya terhadap penyakit itu sangat kurang. Jadi kekurangan karbohidrat akan berpotensi membuat anak itu mudah sakit. Kemudian zat yang kedua adalah protein. Nah, protein ya kita bisa lihat fungsinya yang begitu banyak ya dan yang sangat penting di dalam pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh. Untuk pertumbuhan, perbaikan dan pemeliharaan sel-sel tubuh merupakan sumber energi karena setiap 1 gram protein dia akan menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori sama dengan karbohidrat, walaupun karbohidrat menjadi sumber energi utama. Kemudian penyusun hormon, zat antibodi dan organela lainnya, dan menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Contoh makanan yang banyak mengandung protein ya, seperti daging. Nah, berdasarkan asalnya protein dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama protein hewani. Seperti namanya hewani, dia berasal dari hewan. Nah, umumnya mengandung protein yang lengkap. Jadi, protein hewani itu lebih lengkap daripada nanti protein lainnya. Nah, sumbernya misalnya seperti ikan, misal daging, susu, telur, larva serangga, ya, lebah, belalang, laron, kepompong. Jadi ada banyak sekali protein ya atau hewan yang mengandung protein. Kemudian protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Dan umumnya protein nabati itu mengandung protein yang tidak lengkap. Tapi ada yang lengkap, yaitu adalah kacang kedelai. Ya, jadi kedelai adalah salah satu sumber protein yang sangat bagus yang bersumber dari tumbuhan. Yang ketiga, sumber zat makanan yang berikutnya namanya adalah lemak. Jadi lemak ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh. Yang pertama sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Ya.
adik. Penahan rasa lapar karena lemak membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak ya, maka akan lebih lama ya bertahan untuk tidak lapar. Pelindung alat-alat tubuh. Ini contoh makanan-makanan yang mengandung lemak. Nah, sumber lemak sama seperti protein tadi ada namanya lemak hewani berasal dari hewan seperti daging, mentega, susu, ikan segar. Jadi ikan segar juga ya termasuk sumber lemak, telur dan minyak ikan. Sedangkan yang nabati yang dari tumbuhan itu contohnya lemak dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan dan juga buah seperti apokat ya. Jadi lemak bisa bersumber dari hewan, bisa juga bersumber dari tumbuhan. Yang keempat sumber makanan berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini ya berfungsi sebagai pengatur proses-proses kimia dalam tubuh. Jadi, kalau kita lihat vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ya atau secukupnya tetapi sangat penting di dalam proses-proses kimiawi dalam tubuh. Proses-proses itu terjadi jikalau vitamin yang kita konsumsi cukup untuk membantu proses-proses kimiawi di dalam tubuh. Nah, berdasarkan kelarutannya, vitamin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, tadi itu ya, yaitu vitamin A, D, E, dan K yang tadi, dan vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin lainnya, vitamin B, dan vitamin C. Nah, yang berikutnya adalah mineral. Nah, mineral ini adalah garam yang mudah larut dan mudah diserap tubuh ya tanpa proses pencernaan. Jadi kita juga butuh mineral. Berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Nah, makroelemen itu artinya mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, makro ya. Contohnya seperti kalsium, ya, kalium, natrium, fosfor, magnesium, belerang dan klor. Kemudian ada namanya mikroelemen, yaitu mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit seperti besi, mangan, kobalt ya, dan yang lainnya. Selanjutnya kita perhatikan nilai gizi. Apa itu nilai gizi? Nilai gizi adalah banyaknya kalori yang terkandung di dalam menu makanan. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan bukan berdasarkan banyaknya zat makanan yang kita makan, tetapi banyaknya kalori yang terkandung di dalam menu makanan yang kita konsumsi. Nah, nilai kecukupan gizi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi tubuh, aktivitas tubuh, gen, serta keadaan hamil atau menyusui ya. Artinya faktor-faktor ini bisa mempengaruhi banyak tidaknya ya gizi yang kita butuhkan. Misalnya semakin banyak aktivitas tubuh tentu semakin banyak zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi seberapa banyak gizi yang kita perlukan di dalam tubuh. Zat yang paling baik bagi bayi adalah ASI atau yang disebut dengan air susu ibu. Ya, mengapa? Karena ASI ini mengandung nutrisi dan energi lengkap untuk bayi. Jadi bayi yang baru lahir sebaiknya mengkonsumsi ASI. Selama 4 bulan pertama ASI ini cukup menopang kebutuhan bayi tanpa zat makanan dari luar ya. Selain daripada ASI, bayi selama 4 bulan ya yang disebut dengan ASI eksklusif itu mampu menopang kebutuhan bayi untuk hidup. Nah, fungsi ASI lainnya juga bisa membersihkan sistem pencernaan bayi. Tentu selain manfaat menyusui untuk si ibu, juga ASI memberi pengaruh yang sangat baik untuk bayi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat rumus untuk menghitung kebutuhan kalori harian kita. Jadi kalori harian itu berbeda kebutuhannya untuk pria ataupun untuk wanita. Nah, dilihat dari mana? Kalau untuk pria dan wanita ya, dilihat dari berat badannya. Jadi rumusnya ada ini 66,5 tambah 13,8 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurang 6,8 kali usia. Jadi
berbeda usia, berbeda berat badan, berbeda tinggi badan. Untuk pria dan wanita maka berbeda kebutuhan kalorinya. Dari sini kita lihat bukan hanya perbedaan jenis kelamin yang mempengaruhi kebutuhan kalori, tetapi berat badan, tinggi badan, dan usia juga mempengaruhi. Berbeda untuk pria dan wanita. Nah, kamu pria ataupun wanita, coba kamu hitung sendiri berapa kebutuhan kalori harianmu berdasarkan rumus Benedict. Ya. Nah, kemudian kita lihat dulu berdasarkan angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh Kemenkes lewat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2013, inilah jumlah kebutuhan kalori anak setiap hari. Nah, usia 10 sampai 12 2100, usia 13 sampai 15 2475 kilokalori, sedangkan 16 sampai 18 2675 kilokalori per hari. Inilah angka yang harus kita penuhi sesuai dengan usia kita masing-masing untuk kecukupan jumlah kalori yang diperlukan per harinya. Kalau untuk perempuan itu di usia 10 sampai 12 ada 2000 kilokalori, 13 sampai 15 2125 dan 16 sampai 18 tahun 2125 kilokalori per hari. Oke, ini kebutuhannya. Nah, sekarang kita lihat syarat-syarat makanan yang baik. Mengkonsumsi makanan itu tidak cukup hanya menyukai suatu makanan yang kita inginkan, tetapi harus melihat syarat-syaratnya. Yang pertama harus ada gizinya, jadi bergizi ya. Kemudian cukup mengandung kalori, kemudian mudah dicerna, dan yang keempat higienis. Nah, jadi berdasarkan ini mari kita lihat bagaimana kita mengkonsumsi makanan atau zat-zat makanan yang selama ini kita konsumsi untuk kebutuhan hidup kita. Apakah bergizi, cukup mengandung kalori, atau mudah dicerna dan higienis. Kemudian berapa jumlahnya? Apakah sudah sesuai dengan jenis kelamin dan umur bahkan keadaan tubuh kita. Inilah tahapan pertama dari pembelajaran kita tentang sistem pencernaan, yaitu zat-zat makanan.